Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risna Salmalianti. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Tafsir Manajemen Pendidikan, yaitu mengenai staffing atau penyusunan personalia perspektif Al-Quran. Sebelum beranjak ke pembahasan inti, terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit mengenai lembaga, manajemen, dan juga staffing sebagai pendahuluan presentasi ini. Yang pertama ada lembaga. Secara definisi atau secara sederhananya, kita bisa mengartikan lembaga sebagai sekumpulan orang yang memiliki ikatan tertentu yang merupakan sebagai wadah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, keberhasilan suatu lembaga ini tentunya ditunjang oleh beberapa hal. Salah satunya adalah manajemen yang baik. Nah, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mengintegrasikan sumber-sumber yang ada di dalam lembaga tersebut sehingga menjadi suatu sistem total untuk mencapai tujuan. Sumber-sumber di sini misalnya yaitu orang, uang, alat, dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan dalam lembaga tersebut. Nah, kemudian kenapa perlu adanya staffing di dalam lembaga atau manajemen ini? Karena staffing itu merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang mana berfungsi untuk mengatur sumber daya manusia yang nantinya akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di dalam lembaga tersebut. Staffing ini menjadi proses yang sangat penting di dalam manajemen karena ini akan menunjang atau sebagai penentu berjalannya suatu lembaga. Nah, kemudian staffing harus dilakukan berdasarkan teori dan konsep Islam karena agar tujuan di dalam organisasi atau lembaga tersebut dapat tercapai dengan baik. Sehingga dalam pemaparan materi kali ini, saya akan mengaitkan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi staffing ini. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan inti. Yang pertama yaitu mengenai pengertian staffing. Ini sudah saya jelaskan tadi di awal sedikit. Yang mana staffing itu adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau lembaga untuk menempati suatu jabatan tertentu agar tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, staffing juga bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan untuk merekrut, memilih, dan menempatkan sumber daya manusia dalam jabatan-jabatan tertentu yang dibutuhkan di dalam suatu lembaga. Nah, pemilihan ini tentunya didasarkan pada kebutuhan lembaga. Yang lebih dulu kita harus menganalisis apa saja yang dibutuhkan lembaga dan merekrut pegawai yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Nah, kenapa kemudian staffing menjadi proses yang penting dalam suatu lembaga atau organisasi? Karena dalam proses inilah penentu kita dapat mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki komitmen tinggi, yang mau bekerja secara sungguh-sungguh dan ikut mensukseskan capaian organisasi atau lembaga tersebut. Tentunya dalam proses staffing ini kita harus memilih sumber daya manusia yang tepat, yang ditempatkan di tempat yang tepat juga, agar nanti mencapai kinerja yang baik dan memajukan lembaga atau organisasi tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada proses staffing. Dalam proses staffing itu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, kemudian rekrutmen pegawai, dan yang ketiga adalah seleksi dan penempatan. Nah, untuk perencanaan sumber daya manusia, hal ini harus dilakukan secara matang. Karena di dalam manajemen, perencanaan itu adalah langkah awal untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. Apabila rencananya matang, dilakukan dengan sasaran yang tepat,
maka nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten tentunya. Karena manusia itu merupakan satu faktor penting dalam lembaga atau organisasi. Lembaga itu eksistensinya ditentukan oleh manusianya, dan manusia juga adalah orang yang akan menjalankan tujuan dari organisasi tersebut. Maka hal ini harus dilakukan secara serius. Dan kemudian di dalam rencana juga harus dilakukan analisis kebutuhan. Nah, kita lakukan analisisnya, kebutuhan yang dibutuhkan lembaga pada saat itu apa saja, jabatan apa saja. Dan di dalam perencanaan juga kita harus menentukan kualifikasi apa saja yang harus diisi atau yang harus dipenuhi oleh para pelamar nanti. Kemudian, setelah kita melakukan perencanaan sumber daya manusia, kita melakukan rekrutmen pegawai. Yang mana rekrutmen pegawai itu adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk bisa bergabung ke dalam lembaga atau organisasi kita. Nah, dalam rekrutmen ini tentunya bisa dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode secara internal dan yang kedua metode secara eksternal. Metode secara internal itu biasanya dilakukan di dalam perusahaan atau lembaga itu sendiri. Misalnya kenaikan jabatan, kemudian mutasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk rekrutmen secara eksternal itu biasanya kita menarik calon pegawai dari luar perusahaan yang kita tempati. Artinya kita bisa melakukan rekrutmen dengan memasang iklan misalnya, kemudian dengan media-media lain yang bisa menarik para pelamar untuk bisa bergabung di lembaga kita. Selanjutnya adalah seleksi. Setelah kita melakukan penarikan para pelamar pekerja, kemudian kita melakukan seleksi. Nah, seleksi ini juga menjadi tahapan yang penting karena di dalam seleksi kita memilih orang-orang mana saja yang kemudian memenuhi kualifikasi dari kebutuhan yang kita butuhkan di dalam lembaga atau organisasi. Nah, dalam seleksi ini kita harus memilih secara hati-hati sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Sehingga nanti harapannya kita dapat mendapatkan seseorang yang kompeten yang memang akan membantu kemajuan dari organisasi atau lembaga. Nah, setelah kita melakukan seleksi atau pemilihan, tentunya kita masuk kepada proses penempatan atau staffing. Tadi di perencanaan kan kita sudah menentukan jabatan-jabatan mana yang harus diisi, jabatan-jabatan mana yang kosong. Nah, di dalam penempatan ini, kita kemudian akan memposkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat tentunya. Penempatan ini menjadi penentu kinerja ke depannya, sehingga kita harus secara benar melakukan penempatan karena kita harus melihat latar belakang keahliannya juga. Jangan sampai jabatan tertentu diisi dengan orang yang tidak ahli dalam bidangnya, karena nantinya akan berpengaruh kepada kemajuan lembaga. Kemudian, dari ketiga proses tadi, tentunya yang kita harapkan adalah kita memiliki sumber daya manusia atau orang-orang yang memiliki komitmen, memiliki kapasitas yang akan membantu kemajuan dari organisasi atau lembaga. Dan diharapkan dari ketiga proses tadi, kita mendapatkan seseorang yang mampu bekerja secara profesional. Nah, di dalam Islam, bekerja secara profesional itu dicirikan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu kafah atau ahli, kemudian himmatul amal atau memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian yang ketiga yaitu amanah atau dapat dipercaya. Nah, baik kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu kafah. Kafah itu adalah ahli atau cakap, di mana keahlian atau kecakapan itu bisa didapatkan dari pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman.
Nah, dalam hal staffing, kafah ini berarti kita harus menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat sesuai dengan bidang keahlian yang ia miliki. Nah, terkait dengan kafah ini, saya mengaitkannya dengan Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kemudian kita bahas untuk makna mufradat dari Quran Surat An-Nisa ayat 58 ini. Ini saya ambil dari tafsir Al-Munir. Yang pertama itu ada kata al-amanat adalah bentuk jamak dari kata amanah. Artinya adalah sesuatu yang diamanahkan kepada seseorang. Orang yang menjaga amanah disebut dengan amin atau orang yang dapat dipercaya, sedangkan yang menjaganya disebut dengan khoin atau pengkhianat. Kata bil adli adalah memberikan sesuatu hak kepada orang yang memang berhak dengan cara yang tepat dan cepat. Di dalam kalimat ni'ma ada idgham. Maksudnya adalah sesuatu yang paling nikmat. Kemudian isi dari ya'idzukum bih adalah menyampaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil. Kemudian dilihat dari asbabun nuzulnya, ayat ini turun ketika Rasulullah berhasil membebaskan kota Mekah. Beliau mengundang Utsman bin Thalhah. Kemudian beliau meminta kunci Ka'bah diserahkan kepadanya, tetapi pada saat itu Al-Abbas berkata untuk menyerahkan kunci itu kepadanya. Nah, tetapi Utsman kemudian mengambil kembali kuncinya dan diserahkan kepada Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah keluar dari Ka'bah dan melakukan tawaf, malaikat Jibril menyuruh Rasulullah untuk menyerahkan kunci tersebut kepada Utsman. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi amanat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kuncinya kepada orang yang memang ahli dan memegang teguh amanah yang telah diberikan. Nah, ayat ini bisa kita simpulkan bahwa di dalam staffing pun kita harus melihat bidang keahlian dari orang yang akan kita tempatkan pada jabatan tersebut. Jangan sampai kita menempatkan seseorang yang salah, sehingga nantinya akan berpengaruh kepada kinerja dari orang tersebut dan tidak akan maksimal dalam bekerja untuk organisasi atau lembaga. Kemudian yang kedua itu ada himmatul amal atau memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, himmatul amal ini bisa didapatkan dengan menjadikan motivasi ibadah itu sebagai dorongan bekerja. Karena seseorang yang memiliki etos kerja yang tinggi menjadikan pekerjaan itu tidak sekedar mata pencaharian semata atau aktualisasi diri semata, tetapi menjadikan pekerjaan itu sebagai ladang ibadah. Sehingga dalam bekerjanya ia akan sungguh-sungguh ikhlas dan bekerja dengan maksimal tentunya. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Nah, amanah di sini bisa kita lakukan dengan menjadikan tauhid sebagai pegangan, karena ketika seseorang yang bekerja secara amanah, ketika dia melakukan pekerjaan apapun, baik itu ada atasan atau tidak, ia akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan pernah berkhianat atas amanah atau tugas-tugas pekerjaannya. Dia akan bekerja secara sungguh-sungguh dan tidak pernah mengkhianati lembaga atau organisasi tempat ia bekerja. Berkaitan dengan amanah ini, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul atau Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Makna mufradat dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27 ini, yang pertama ada kata la takhunu, kata al-khianat, pada asalnya berarti kekurangan dan berbeda dengan yang diharapkan. Kemudian digunakan untuk menunjukkan sikap pengabaian, kurang, menipu, dan menyembunyikan sesuatu yang merupakan lawan dari amanah dan menepati janji. Kemudian kata amanatikum, yaitu sesuatu yang diamanahkan padamu berupa agama dan seluruh beban-bebannya. Pengertian amanah itu sendiri adalah setiap hak yang mesti ditunaikan kepada yang lain. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27 ini, yaitu berkenaan ketika perang Bani Quraiza yang diturunkan ketika Abu Lubabah yang dijadikan sekutu oleh Nabi, oleh Rasulullah untuk menerima putusan Sa'ad. Nah, tetapi pada saat itu Abu Lubabah berkhianat kepada Rasul dan Allah karena ia malah memberitahu kepada Bani Quraiza bahwa mereka itu akan dikepung oleh Rasulullah dan juga kaum muslimin. Hal itu dilakukan oleh Abu Lubabah karena pada saat itu keluarga dan hartanya itu berada dalam kuasa Bani Quraiza. Nah, akan tetapi Abu Lubabah itu menyadari bahwa ia sedang berkhianat kepada Allah dan Rasul, sehingga ia bersumpah untuk tidak memakan apapun selama berhari-hari dan mengikat dirinya di tiang masjid sampai Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Dan ia juga tidak akan melepaskan ikatannya kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya. Nah, dari ayat ini tentunya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh berkhianat atas amanat yang telah disampaikan oleh siapapun, karena itu sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita berkhianat atas sesuatu hal, maka berarti kita berkhianat juga kepada Allah dan Rasul. Maka dalam proses staffing juga kita harus mempertimbangkan amanah seseorang untuk bisa bekerja secara maksimal. Nah, di dalam proses staffing itu, sikap amanah itu adalah salah satu sikap profesional, sehingga ketika seseorang sungguh-sungguh dan memegang teguh amanahnya, maka itu akan berpengaruh pada kemajuan lembaga atau organisasi. Nah, kemudian selain ketiga ciri tadi, atau selain beberapa hal yang telah saya bahas dalam proses staffing, untuk memilih atau menempatkan seorang pegawai, kita juga harus melihat kemampuan atau menanyakan terlebih dahulu kesanggupan dari orang yang bersangkutan. Hal ini juga dikaitkan dengan Quran Surat Yusuf ayat 54-55, yang artinya, dan Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika Raja telah bercakap-cakap dengan dia, Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercayai." Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Kemudian makna mufradat dari Quran Surat Yusuf ini yang pertama, astakhlishu li nafsi, aku menjadikannya hanya untukku tanpa ada yang lain. Falamma kallamahu, ketika Yusuf didatangkan, raja mengajaknya bicara sehingga ia menyaksikan sendiri kecerdasannya. Makin memiliki derajat dan kedudukan, amin dapat dipercaya dalam segala hal. Khazainil ardi, bendaharawan negara. Negara yang dimaksud di sini adalah negara Mesir. Kemudian, inni hafidhun alim, artinya pandai menjaga dan berpengetahuan. Namun ada pendapat yang mengatakan Yusuf mampu menulis dan berhitung. Nah, dari Quran Surat Yusuf ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa raja pun sebelum
memerintahkan Yusuf menjadi bendaharawan negeri, ia bertanya terlebih dahulu terkait kesanggupan dari Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun menyanggupi amanat yang akan diberikan kepadanya karena ia merasa bahwa ia pantas dan mampu untuk melaksanakan amanat tersebut. Dari beberapa ayat Al-Quran yang saya kaitkan dengan materi staffing ini, kita bisa mengetahui bahwa ternyata konsep Islam itu sejalan dengan prinsip dari manajemen sumber daya manusia, yaitu right man on the right place, atau orang yang tepat pada tempat yang tepat itu akan menghasilkan kinerja yang baik tentunya. Nah, sehingga dalam proses staffing yang harus kita garis bawahi adalah kita harus melihat seseorang dari bidang keahliannya, kemudian dari bidang kemampuan dan juga kesanggupan dari orang tersebut untuk melaksanakan tugas atau amanah yang telah ditetapkan di dalam suatu lembaga atau organisasi. Nah, demikian presentasi tentang staffing atau penyusunan personalia dalam perspektif Al-Quran. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa staffing atau penyusunan personalia itu meliputi perencanaan sumber daya manusia, kemudian rekrutmen, seleksi, serta penempatan. Nah, penempatan harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan juga kesanggupan. Selain itu, Islam juga telah mengatur bagaimana pelaksanaan staffing. Oleh karena itu, staffing atau penyusunan personalia harus dilakukan sesuai dengan teori dan konsep Islam, agar tujuan dan capaian kinerja organisasi dapat tercapai dengan baik. Nah, demikian presentasi materi dari saya terkait staffing atau penyusunan personalia. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, semata-mata itu karena keterbatasan saya. Saya juga mohon koreksi dari rekan-rekan dan juga Bapak dosen yang terhormat. Maka dari itu, kembali saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.